kadang-kadang orang tuh ketika membicarakan soal untung rugi ya, keuntungan kerugian, orang tuh kayak mengira itu sesuatu yang universal gitu loh. Oke. Jadi seolah-olah kayak ada ukuran universal, apa sih yang untung gitu, apa sih yang rugi. Ya, untung dan rugi itu sama-sama, dua-duanya itu nggak ada yang universal sebenarnya. Karena tergantung bobotnya ya. Kita mau membobotkan sesuatu nih berapa gitu kan. Dan itu bisa beda-beda. Karena tadi bobot itu datang dari tujuan atau kebutuhan atau preferensi. Kak, aku mending buka usaha atau kerja sama orang dulu gitu. Nah, itu kan gimana cara kita ngukur lebih pilihan mana yang lebih banyak untung ruginya? Nggak bisa, tergantung tujuan. Kamu pengen misalnya masa depannya pengen punya bisnis atau pengen jadi seseorang yang emang saya nggak suka terlalu banyak resiko Kak, sukanya hidup nyaman aja, kerja untuk orang tapi gajinya stabil misalnya gitu. Nah itu kan tergantung dengan tujuan itu, akhirnya bobot benefit sama cost itu jadi berbeda-beda tuh setiap orang. Inspigo. Inspiration on the go. Berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk mungkin dunia politik gitu misalnya teman-teman. Gitu, silakan. Iya, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku ngerasa aku udah naruh semua framework yang aku pakai. Jadi harusnya jangan gitu kan. Nanti ada buku kedua. Itu bukan framework lagi. Buku kedua nggak harus framework dasar lagi. Lanjutan. Udah yang rada advance kan. Udah kebocoran. Iya, ini maksudnya untuk framework dasar. Aku sih ngerasa kita udah taruh semua. Jadi kalau dari aku sendiri konteksnya tadi kan Abby udah sempat cerita kayak waktu bikin buku ini kayak apa ya, perjalanannya journey awalnya tuh menuju ke kepikiran bikin buku kayak gini tuh dari mana. Nah aku tuh ada unsur bagian dari mana aku punya background ngajar kan soalnya. Jadi aku ngajar banyak corporate training juga, terus mahasiswa juga, pelajar juga, yang dimana yang domain yang aku pegang emang decision making, problem solving, analytical thinking gitu. Jadi emang tentang penalaran, pembuatan keputusan. Nah aku memang masukin ke sini framework yang biasanya tuh jadi bagian dari kurikulum gitu loh. Maksudnya emang harusnya yang menjadi basic dari orang bikin keputusan tuh kira-kira hal-hal ini nih yang perlu kita tahu gitu ya, kerangka berpikir yang bisa kita pakai dari hal sesimpel kayak gini. Ketika kita dapat informasi ini harus diapain sih gitu loh. Ya kan, karena kan informasi ini banyak. Kebanyakan. Nggak semua informasi tuh, kalau kadang-kadang kan ada tips-tips critical thinking yang rada misleading juga ya. Misalnya kayak harus cari banyak sumber. Ya sebenarnya kalau satu sumbernya emang udah oke ya, kalau kita lihat nih metodologinya udah bagus segala macam, sebenarnya nggak harus banyak sih gitu. Mungkin kayak 1 atau 2 sumber ternyata cukup gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada tips yang juga bikin orang memilah informasi jadi kurang tepat gitu ya. Nah sedangkan kalau di sini kita lebih nggak dalam bentuk tips kayak gitu, tapi emang langsung lebih penjabaran lah gitu ya. Kalau misalnya kita dapat informasi, harus kita apain sih gitu sebenarnya informasi ini gitu. Untuk tahu misalnya benar atau enggak sebenarnya belum tentu, nggak semua informasi juga bicara tentang fakta misalnya kayak gitu. Nah kita harus bedain juga, ini informasi lagi ngomongin sesuatu yang sifatnya opini atau emang fakta yang harus dicek misalnya. Itu kan dua hal yang berbeda kayak untuk gitu membedakan keduanya aja tuh udah harus adalah sebuah langkah yang mesti dipikirin. Gitu kan gitu. Nah jadi buku ini Inspigoers terbagi dalam 8 bagian besar. Bahas mulai dari gimana caranya ngelihat peta realitas dan cara menentukan tujuan hidup, terus juga gitu kerangka berpikir yang bisa bantu kamu untuk membuat keputusan, sampai membahas soal kecerdasan sosial. Nah jadi di buku ini tuh kalian ada nulis soal mengenalkan peta realitas ya gitu. Dan pentingnya berpikir logis. Nah, gimana awalnya konsep ini kemudian akhirnya kalian susun dan kenapa dianggap penting dalam kaitannya untuk menentukan tujuan hidup kita pribadi ya? Itu kan penting banget ya. Silakan. Ya. Peta realitas ya. Ya, jadi peta realitas itu simpelnya, ini sebenarnya termnya dari Kania ya. Sebenarnya aku ngambil dari Sabda. Iya. Jadi simpelnya gini. Kalau misalnya kita mau ke sebuah tujuan, kan ada peta geografis. Itu isinya gimana kita directionnya dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita mau mencapai sebuah tujuan, kita harus paham peta realitas yang isinya adalah cause and effect atau sebab akibat. Iya dong, kayak misalnya kita pengen, ya misalnya ini kita pengen recording podcast ini dengan baik gitu. Artinya kan kita harus pikir, pertama harus planning. Soalnya kalau planning ini kan sebab, akibatnya apa? Podcastnya jadi berjalan dengan lancar. Nah yang begitu-gitu, itu tuh peta realitas. Dan semakin peta realitas kita akurat, dan semakin kita penalarannya oke, yaitu membaca peta realitasnya oke, semakin
probabilitas kita bisa nyampe ke tujuannya semakin gede dong. Tapi kalau misalnya informasi yang kita miliki ngaco, atau kita nggak bisa punya penalaran untuk baca peta realitas itu, kita ngawur. Nah itu esensinya sih sebenarnya di situ framework ya. Oke, ada tambahan. Kalau diibaratin ke peta geografisnya tuh kayak kalau misalnya kita dari Jakarta, terus di peta kita tuh letaknya Surabaya adanya di Medan. Nah kita mau ke Surabaya, akhirnya kita jalan bukan ke Surabaya gitu, karena petanya salah nih gitu. Bisa jadi kita malah nyampe ke Medan atau ya muter-muter nyasar segala macam. Nah jadi rantai sebab akibatnya ini harus bener kan, kita harus tahu bener nggak sih kalau ngelakuin ini kesini arahnya gitu. Nah salah satu yang paling awal banget dibahas kan tentang happiness tuh, yang soal tujuan kan kita bicara soal kebahagiaan. Nah ini yang sering aku sampaikan juga di mana-mana. Contoh aja soal kebahagiaan gitu. Kadang-kadang kita punya tujuan ya, kita mau bahagia gitu. Tapi kita sebenarnya nggak pernah pelajarin bahagia tuh datangnya dari mana gitu. Jadi fakta-fakta yang emang benar-benar udah diuji, udah di research capek-capek nih sama para peneliti ya. Oh ternyata happiness datangnya dari sini. Itu orang nggak pikirin. Punya asumsi sendiri bahwa misalnya, oh gue pasti bisa bahagia nih kalau misalnya gue sekolah tinggi misalnya gitu. Nah terus udah capek-capek ya kan sekolah 15 tahun ternyata nggak bahagia. Terus habis itu kayak kenapa ya saya sudah mencapai semua mimpi tapi belum juga bahagia. Tapi hampa gitu. Kosong juga. Padahal ternyata di researchnya kita udah tahu, oh enggak loh ternyata cara kerja otak kita tuh untuk happy ini faktornya nih bla 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 gitu. Itu sebenarnya ada fakta-faktanya yang bisa kita pelajarin. Nah itu contoh peta realitas gitu balik lagi. Dan nggak harus soal riset ya. Di sini juga kita sangat tekenin pentingnya refleksi ke diri. Betul. Benar. Kayak kita refleksi deh, momen-momen paling bahagia kita tuh ketika apa. Nah di situ kan pasti ada polanya yang kita bisa tarik konklusi. Betul, itu juga bisa. Jadi kita juga melakukan sebenarnya in a way kita melakukan research sendiri itu. Iya, itu riset kan nggak harus cuman baca jurnal, artikel, tapi bisa juga ngelihat ke diri. Dan makanya di buku ini ditekenin ya bahwa kita nggak bisa misahin mikir sama emosi. Karena kadang kita harus peka sama emosi kita, kayak misalnya contoh kebahagiaan, untuk kita bisa nemuin gimana cara untuk mencapai itu dong. Oke. Jadi makanya subjudulnya adalah panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia ya. Terus yang kedua, ini bukunya sangat bersifat personal sekali sih menurut gue ya, karena teman-teman bisa menulis juga ya apa pengalaman dari teman-teman semuanya di dalam tabel-tabel yang sudah disediakan sama Ania dan bisa juga dicoret-coret juga. Bisa dicoret-coret juga. Nah, Inspigers, kalau ngomongin soal perjalanan untuk mencapai goal dalam tujuan hidup kita, apalagi di era digital sekarang, tadi Kania udah sempat mention banget ini ya. Ini kan ya itu tadi overwhelmed dengan informasi yang ada, apalagi di era sosial media sekarang. Seperti apa pola berpikir yang disarankan? Kalau aku baca di sini tuh ada kerangka berpikir dua ranah ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, bisa mempengaruhi cara berpikir kita tentang sesuatu gitu. Bahkan dalam soal pengambilan keputusan mungkin bisa dibantu, karena pengambilan keputusan itu sungguh menghabiskan energi dalam luar biasa besar gitu ya dalam hidup kita. Gimana kan ya? Mungkin perlu ada catatan dikit dulu ya soal pengambilan keputusan, karena jangan dibayangin maksudnya artinya semua keputusan harus ribet gitu ya, maksudnya harus berat gitu panjang lebar gitu berpikir. Sebenarnya nggak juga sih. Misalnya kita mau mikir mau sarapan apa, kalau nggak terlalu ini bobot, maksudnya bobot decisionnya nggak kemana-mana gitu kan, ya udah pokoknya gue cuman butuh yang penting kalori gitu cukup ya, kalori cukup, nggak racun ya, nggak racun. Mood mau apa lah ya pilih ya, nggak usah ngitung-ngitung. Yang penting makan harus sampai ya detail kan. Ya kecuali saya ada kondisi nih, ada diabetes, harus dicek gulanya berapa ya, itu urusan baru di situ udah dimikirkan. Tapi kalau nggak ada kan ya udah santai aja gitu. Jadi perlu ada catatan juga bahwa buku ini juga nggak ngajarin kita jadi overthinking ya gitu. Sebenarnya buku ini tuh arah berpikirnya memang istilahnya tuh berpikir dalam level yang pas. Ya, underthinking itu masalah, overthinking juga masalah gitu. Jadi kita juga nggak perlu berlebihan di hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu mikir, jadi mikir banget tuh juga sebenarnya nggak perlu gitu ya. Nah itu mungkin pertama harus catatan itu dulu, karena nantinya teman-teman ketika misalnya baca buku ini ngelihat ada banyak framework dan tools gitu ya, ya itu nggak harus di semua. Dan sebenarnya itu ada bagian yang kita omongin sih. Betul. Inspigo, inspiration on the go.